Makanya waktu belajar jangan pacaran mulu. Nih, sekolah bener kayak Sidul. Sekolah. Hai, selamat datang di Isi Hati. Isi aja terus isi. Oh. Gue kedatangan di sini ya. Sebenarnya sih dari kemarin-kemarin bos ya. Namanya Mas Abi. Ya kan, gue panggilnya Bang Abi. Gimana kabar bro? Siap. Bro? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mantap. Gue mau ngetes suara dulu nih. Gue udah mempersiapkan satu buah lagu ya kan untuk beliau. Oke, kita nyanyikan lagu dulu buat sebagai sebelum lu nanya soal dia, maksudnya soal siapa ini Bang Abi, kenali dulu dari suaranya. Asik. Asik. Mainkan. Oke. Nanti itu jangan semuanya bos. Nanti kalau dengar semuanya nanti orang ya lagunya udah keluar kan, kita mau bikin cover itu nanti. Yo, akustikan. ini nanti covernya mau keluar nih, nggak lama lagi ya, tunggu aja sampai nanti lah kira-kira bulan Suro lah. Yang tahu bulan Suro. Aduh, gua pengen dulu. Ini apa ini mengganggu aja nih mikrofon ini. Oke. Nggak apa-apa ini Mike. jangan mengganggu. Gua nggak suka juga gua gitu. Oke, jadi tadi itu hanya kilasan aja, sorry kalau ngaco, karena kenapa? Karena kita belum latihan ya bos. Belum latihan. Sama Spontan, sekali, on the spot. Ini tuh kayak, kita nyanyi apa lagu ini, oke. Gue lihat liriknya sini nih, jadi masih bentuk buat teks ya, baca teks ya kan. Mas Abi juga Belajar nyanyi. belajar ya kan, jadi ini masih dadakan, belum bener. Nanti kita akan bikin yang bener ya bos ya. Yep. Supaya Hongkong terguncang sama badai, bukan sama kita. Oke, Bang Abi, Yep. kenalin siapa lu sebenarnya? Abi Dahing, YouTube-nya Abi Dahing Official. Asalnya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Siap, kebetulan satu kampung sama Bini ya kan. Jadi gue ngerasa kayak saudara nih, ketemu saudara baru ya. Sip ya, saudara baru pastinya. Soalnya gini, soalnya gue walaupun di Betawi ya, jadi kan banyak sekali berkumpul sama orang-orang yang sekitar dari mana aja datang gitu. Jadi gue merasa bahwa ketika gue ketemu orang yang selain Jawa, di sini tuh kayak saudara. Kenapa? Karena kalau sama orang Jawa udah banyak. Tapi kalau yang di luar Jawa jarang loh. Iya. Ya jadi aja orang Jakarta kan, Silvies ya kan, Silvies orang Jakarta satu ya kan. Pendekan nih. Orangnya kebanyakan itu. Iya. Masih apa? Bukan orang apa Jawa, bukan orang luar gitu. Dan ini Mas Abi dari Sulawesi, pesanan banget. Iya. Bro, Ya. ngomong apa yang lu kerjain di sini? Kuli bangunan. Kuli bangunan. Iya. Kalau kuli bangunan berarti bukan domestic helper dong. Bukan. Bukan ya? Iya. Bukan domestic helper. Itu yang manggul-manggul semen, Manggul semen. yang angkat-angkat. Angkaran.
Yang apa kalau apa macul-macul, Macul-macul. merek-merekin itu. Iya. Yang enggak dong. Nyampur-nyampur. Berarti kalau misalkan lu kuli di sini, statusnya apa nih berarti? Kuli tapi statusnya engineer. Engineer. Iya. Kalau tercengang lu bilang apa? Kuli ya di bang kuli. Engineer cuy, engineer apa bos? bangunan. Jadi kalau di Indonesia bilangnya tukang insinyur. Tukang insinyur ya kan? Tapi spesialis di bangunan. Jadi kita nih yang bangun-bangun gedung, bangun jembatan di Hong Kong gitu. Bangun gedung, bangun jembatan di Hong Kong. Jangan-jangan jalan yang lu pernah lewatin itu buatan doi. Ya kan? Lu mesti ada, bangga nih ya kan? Iya. Yang selama ini kan gini bos, kalau gua dengerin ya teman-teman di sini, wah ini buatan Cina. Dia nggak tahu ada tangan orang Indonesia di situ. Iya. Iya. Jadi kalau dulu sering nyebrang ke Makau atau liburan ke Makau itu kan kita pakai ferry. Iya pasti. Gua juga. Sekarang udah bisa lewat jembatan. Ya kan? Udah bisa lewat Gua jembatan. mikirnya ketika gua lewat jembatan itu, yang pertama kali gua lewat itu kan, anjing Cina keren ya. Gitu. Gua nggak nyangka ada tangan Bang Abi di situ. Iya. Gua kalau tahu gitu mah gua call, Bang gua lagi lewat jembatan lu nih. Iya. Total ada berapa orang berarti yang di waktu itu kita 8 orang dari Indonesia, dari engineer. Indonesia, bukan Indonesia Cina ya, Indonesia semua. Bukan, Indonesia, asli Indonesia dari benar-benar Indonesia. pekan Indonesia, bangsa Indonesia Iya, ya. macam-macam dari lulusan terbaik dari UI, lulusan terbaik dari ITB, lulusan terbaik dari ITS, lulusan terbaik dari apa ya? Salah satunya juga dari Makassar. Universitas Muslim Indonesia. Nah, jadi ini alumni UMI ya. Iya. Jadi bangga dong, ya kan? Iya. Kalau misalkan ada kawan-kawan UMI, bangga dong. Iya. Kalau sampai ada satu lulusannya menjadi tenaga ahli loh ya, bukan Iya. gua bukan merendahkan, tetapi ternyata gua ketemu orang ini nih yang bukan dari jalur biasa, tapi kalau gue bilang jalur profesional karena tenaga ahli dibutuhkan. Iya. Berarti status bukan visa dong ya? Tetap bisa kerja dan bisa kerja. sponsor waktu itu dependen sponsor dari kantor langsung ya. Jadi kantor sudah nyiapin ngurusin visa kerja, udah di-approve sama imigrasi Hong Kong, baru dikirim ke Indonesia waktu itu, baru datang. Oh, berarti perpanjang tiap tahun gitu? Tergantung ini. Pertama sih 2 tahun, tapi kan waktu itu tergantung dari paspor. Paspor. Jadi waktu itu ngikutin kapan expire-nya paspor aku, itu visa kerjanya. Nanti habis 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya kantor udah, ayo kita perpanjang visa kerjanya udah. Tapi gue nanya nih, ini agak sedikit nyangkut masalah Indonesia nih ya. Waduh, semoga aja aman. Amin. Anakku masih kecil soalnya. Amin. Kalau lu dibutuhin di sini, kenapa lu nggak dibutuhin di Indonesia? Sebenarnya dibutuhin juga di Indonesia, karena di Indonesia kan kerjaan konstruksi juga lagi bagus ya, lagi bagus. Cuman gimana ya? Kayaknya kita lebih dihargai sih di luar ya. Nah ini kan ngerti. Dari segi income, dari segi personal. Dan itu bukan rahasia umum. Nggak cuma sekali 2 kali gue denger ketika ada orang Indonesia banyak, nggak cuma di Hong Kong ya, di luar negeri sana menjadi tenaga ahli dan mereka begitu sangat dihargai, termasuk profesi gua sekalipun yang domestic helper aja masih dihargai di sini dibanding orang-orang yang di sana yang gua rasa itu. Makanya kembali mungkin taraf hidup di sini jauh lebih baik, jadi sehingga kayaknya merasa dihargai. Dari fasilitas juga sama ya, kayak rumah sakit, asuransi segala macam, cara kerja benar, gaji bagus ya kan, gitu. Perempuan banyak. salah nyebut. Aduh, uang banyak. Aduh, maaf bukan salah. Uang dong ya kan. Koreksi ya. Maaf Koreksi. ya. Kalau dulu biar enggak. Kita berantem lagi di sini. Oke, terus udah gitu berapa lama di sini? Sudah mau 8 tahun, 8 sudah tahun. permanen resident. Nah. jadi 8 tahun permanen resident gimana caranya tuh? Jadi di Hong Kong itu menjadi pemegang KTP permanen resident itu syaratnya harus 7 tahun tinggal di Hong Kong. Tidak boleh keluar dari Hong Kong lebih dari 6 bulan. Bentar gue potong. Isu itu sudah berlaku dari tahun 2014. Yang istilahnya banyak sekali, maaf ya, tapi karena gue juga banyak di sini teman-teman yang udah lebih dari over 12 tahun. Ketika 12 tahun itu mereka berusaha untuk apply menjadi resident,
Lalu kemudian ditolak, kenapa dengan jawab gini? Ketika lu masuk ke sini menjadi seorang domestic helper, tidak ada reason negara kita untuk meng-approve lu jadi seorang resident. Beda. Nah, inilah yang akhirnya membedakan bahwa ketika lu masuk dari jalur domestic helper sama tenaga ahli profesional itu beda, ya. Betul. Jadi garis tanda kutip nih, ini bukan masuknya dari kayak kita gini kayak domestic helper. Ini tapi masuknya dari tenaga ahli sehingga akhirnya dibutuhkan sama negara sini, lalu kemudian diangkat menjadi permanen resident karena tenaga ahli, gitu ya. Bener, agree kan? Betul. Kalau misalkan domestic helper, kalau udah 12 tahun banyak bos, tapi nggak bisa naik, karena ketolak, karena di sini kamu helper nggak mungkin bisa ada kita berpikir untuk menjadi resident gitu. Tadi tahun 2014 tuh sempat ada baru nyoba, termasuk gua sekalipun. Tapi oke lah, Oke lah, ya. Oke lah, namanya kita kan rezeki masing-masing. Makanya waktu belajar jangan pacaran mulu. Nih, sekolah bener kayak Sidul, ya kan? Sekolah bener dia. Iya kan, sekolah bener, ya kan, banyak sholat ya. Iya. Sholat, berdoa sama Allah, orang tua dihargai. Iya, betul. Lu gayanya orang tua aja hidup kamu miskin, di sini jual diri terus tiba-tiba rezeki anak soleha. Gimana sih caranya? Lu gimana sih? Jadi usaha tidak mengkhianati hasil. Nah itu tuh, itu ada di status bini gue. Ketika dia nikah sama gue, di situ ada tulisan usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Gue tuh mikir, maaf ya, di sini kan perempuannya kan ya tahu sendiri lah ya kan, wah gila. Ketika bini gue bilang kayak gitu, gue mikirnya gini, gue pilih mana yang cantik banget, tapi dia nggak akan tahu kehidupan real menjadi rumah tangga, atau yang gue ngambilnya yang cantik tapi pintar ngurus segala macam dan dia paham segala macam itu. Akhirnya gue milih ini dan akhirnya bener. Nah ya kan, jadi kayak don't judge a book by its cover. Jadi jangan menilai seseorang itu dari luarnya aja, karena itu yang luar itu bisa dipoles, bisa dipermak apa segala macam. Yang harus dilihat itu dalamnya, hatinya, terus kinerjanya, memotivasi diri kita harus sama-sama gitu. Nah, tadi gue sempat ngeliat ketika Bang Abi sama bini gue ngobrol nih, ya kan, gue ngerasa kayak mereka seneng ya bisa ketemu sekampung. Yang gue sendiri aja belum pernah ketemu sekampung. Dari mana bang? Gue dari ini Kemayoran, anjing Betawi gitu. Gak ada, belum pernah. Gue udah seneng banget, gue liat di pojok sini aja. Enak bener ketemu teman sekampung ya gitu. Nah, gimana perasaannya jauh dari keluarga sekian puluh tahun? Terus gimana perasaannya jauh dari orang tua? Oh ya, jauh dari keluarga ya. Gimana ya? Life must go on. Jadi kayaknya kalau kita di sini kita kangen sama keluarga. Kalau kita tinggal di sana terus nggak ada kerjaan, terus pengen kemana gitu untuk cari kerja. Jadi gimana ya? Oke, itulah jalan hidup. Jadi kita harus ikuti jalan hidup, takdir yang sudah digariskan, yang sudah ditetapkan. Jadi kalau masalah kangen pasti, tapi udah ikutin aja karena jalan yang dikasih sekarang itu adalah jalan yang terbaik. Serem. Ngomong-ngomong, lu kan bisa pulang setahun sekali kan? Dalam 1 tahun aku ada 1 bulan full paid leave. Jadi 1 bulan libur digaji. Berarti 30 hari, kalau misalkan 2 tahun dia dapat pulang 2 bulan berarti. Cuman masalahnya nggak pulang dong. Nggak pulang. Gaji tapi full berarti. Gaji tetap full, dibayar, diuangkan ya. Double. Diuangkan ya. ya. Jadi intinya ya sebenarnya kalau untuk masalah itu sama helper sama, cuma bedanya kalau ini karena udah lama kali makanya sebulan. Soalnya kalau helper aja kan, kalau helper dia dapat di sini 2 tahun dapat 14 hari, dapat 4 tahun dia dapat sebulan, dapat, jadi kayak naik gitu terus gitu. Dari kontrak awal sih, sejak masuk di Hong Kong tuh kontraknya udah jelas semua bahwa dalam setahun itu kamu liburnya 26 hari plus 4 kali minggu kan, jadi 30 hari kan. Terus itu hitungnya tetap dibayar. Dan itu bisa dicicil, misalnya pulang ke Indonesia 2 minggu, nanti beberapa bulan lagi 2 minggu itu bisa. Dan dibayarin tiket PP, terus rumah juga ditanggung. Ya. Mantap. Itu yang paling penting. Di Hong Kong lu kalau nggak dibayarin rumah, lu mau bayar sendiri, boncos duit. Oke.
Oke, udah gitu Mau tahu nggak harga rumah, kontrakan dalam 1 bulan? Iya, kontrakan ini buat orang Indonesia ya. Kalau orang Hongkong udah tahu dong, ya kan. Kontrakan di Hongkong selama sebulan berapa? Aku sekarang 14.000. Jadi 14.000 di mana, daerah mana? di Tungchung. Di Tungchung. Itu kecil. 14.000 itu kecil itu. 2 kamar sih. Kalau di tipe perumahan itu kayak tipe 36, tipe 21 apa 36 gitu. Iya, tipe 36 2 kamar, ruang tamu, dapur, kamar mandi gitu kan. 1 kamar mandi itu. Berarti tinggal sekeluarga situ ya? Iya, itu 25 juta sebulan. 25 juta tuh sebulan. Lu beli kuaci 25 juta ya kan? Bibir lu swing. Lu ke toilet umum 25 juta bayar. Buat saya bawa pakai tisu. Berdarah bimo. Tapi BTW selalu disyukurin ya. Alhamdulillah. Selalu disyukurin ya kan. Yang alhamdulillah. penting masih bisa nabung. Masih bisa ngirim keluarga di Indonesia Iya, ya kan betul. gitu. Ya doakan aja semoga bisa naik haji sekeluarga ya. Amin. Gitu, amin. Kita sama-sama saling doain aja lah gitu. Amin. Ya namanya udah tua begini. Masih muda malah mikir ke situ. Udah begini malah harus mikir ke situ. Karena antara dua pilihan, antara ya, harus balance hidup sini, mati juga harus dibalance. Kalau enggak nanti Iya. dunia terus nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya terus. Tapi Oke. udah makmur kan? Siapa? Udah makmur. Di Hong Kong tuh udah makmur. Oh, dia ngomong udah makmur. Iya, buktinya. Iya, jangan ngomongin gua kan mah kan bukan bintang tamu, ini bintang tamunya. Kalau masalah makmur, lihat aja dari perut. Iya. Subur. Oke, itu sudah gitu. Ada nggak sih cerita yang mau lu ceritain ke gue yang kira-kira bener-bener yang lu ngerasakan, namanya orang kayak gitu kan pasti ada susah senang hidup kan, Iya. ada aja yang namanya orang kerja. Lu apes-apesnya lu ketika lagi kerja di konstruksi itu apa, maksudnya apa tuh? Mulai dari tenaga kerja ya. Jadi kita engineer kan harus memanage orang-orang pekerja gitu. Tahu sendiri kalau pekerja konstruksi itu kasar-kasar, omongnya kasar, terus iya. nggak bisa dibilangin, nggak bisa Diatur. diatur, susah. Tapi kalau gimana lah caranya untuk memanage mereka supaya kita kerjasama yang baik. Mereka juga hati kecilnya mereka orang baik sih sebenarnya. Cuman kalau kita terlalu kasar atau terlalu nunjuk-nunjuk gitu, itu mereka juga kadang memberontak, komplain. Tapi tergantung. Jadi kalau misalnya sesuatu kita nyuruh mereka, tenaga kerja itu bisa baik juga, kalau menurut juga kalau misalnya kita ngarahinnya dengan baik. Iya, karena mereka juga pasti tahu kalau mereka sembarangan kerja sendirian ya nggak mau diatur, ketika salah maka risikonya akan sangat besar. Iya. Pasti kehilangan pekerjaan, karena biar bagaimanapun Bang Abe ini yang penunjuk arahnya secara nggak langsung kan ya. Iya. Gitu. Menginstruksikan pekerjaan. Jadi cerita sedihnya tuh ya kadang suka ketemu orang-orang yang kalau ngomong kasar, sembarangan, betul. seenaknya aja. Bahkan mungkin pasti sering nih, misalkan dulu mungkin sering diajakin berantem sama orang. Iya, betul. Ya kan, yang berantem, kebayang pasti. Terus udah gitu, kalau cerita senengnya, seneng, wah cing, ini nggak pernah terjadi di Indonesia nih apa? Iya, jadi senangnya itu pada saat Gajian. satu, terus yang kedua pada saat pekerjaan sudah rampung sih. Pada saat pekerjaan, karena kita berjibaku dengan keseharian kita, berjibaku dengan semen, berjibaku dengan alat cor, apa segala macam, alat mesin-mesin. Nah, pada saat kita selesai mengerjakan tahap finishing itu, udah party. Iya, makan-makan. Tapi itu berarti gini, setelah lu bekerja sama mereka itu pasti nggak mungkin yang cuman 2 bulan 3 bulan, pasti tahunan dong. Iya kan? Kayak misalkan lu bangun Macau Bridge kan, itu kan pasti nggak cuma setahun 2 tahun kan? Ada berapa tahun? Kalau pondasinya, kebetulan kita kontraktor pondasi, jadi waktu itu 3 tahun. 3 tahun, setelah 3 tahun kayak keluarga dong. Udah kan? kayak keluarga. Kerja di situ bareng ya kan, jadi sering kayak barbekyuan gitu. pas pisahan pelukan nggak? Ada juga yang nangis. Jadian. Cowok semua men. Cowok semua. Senang ya live sama cowok-cowok semua ya. Di sini tuh kadang susah nyari teman, semuanya kebanyakan cewek. Iya, kelebihan. Over. Cewek over malah. Ceweknya ribuan, cowoknya puluhan lebih. Iya. Tapi ya tetap setia sama yang di rumah. Sampingku, aku masih di sini untuk setia. Biar bagaimanapun ya kan, namanya nakal itu nggak harus diomongin. Namanya aib jaga aja, jangan sampai diubah. Jadi setinggi-tingginya burung terbang lompat ke sana kemari,
tetap pulang ke rumah. Betul. Tetap ya kan? pulang ke kandang. Semulus-mulusnya lu, ya kan, pengen berak di toilet umum, tetep beraknya enaknya di rumah gitu. Ya enak, ngeceprotnya enak kayak kan gitu. Menguraikan masalah. Karena sudah pakemnya ya. Sudah Iya. pas gitu. Jadi bautnya sama murnya itu pas. Iya benar gitu. Ini. Ya, motivasi. Motivasi. Udah cukup, jangan kebanyakan, nanti kena raja singa, nanti kena apa namanya kencing nanah ini. Astagfirullahaladzim. Aduh, tahu aja penyakit begituan. Oke, one question lagi nih yang terakhir nih. Kapan semua ini akan berakhir kira-kira? Endingnya lo, gue harus selesaikan ini begini. Cicilan rumah masih banyak ya. Cicilan beli rumah, cicilan mobil, cicilan apartemen. Kok gue sedih dengernya? Jadi kayaknya masih beberapa tahun. Aduh. Karena tinggal di Hong Kong juga mau kerjaannya apa enak. Iya. Enak kok. Jadi lingkungannya di sini tuh adem pada saat winter, terus panas pada saat musim panas. Iya. Gue punya teman berarti sampai anak gue gede ya kan gitu. Iya. Soalnya bentar lagi anak gue sekolah, kuliah kan masih di sini, jadi gue punya teman. Insyaallah ya. Ya kan, mungkin duluan Bang Abi pulang karena gue masih di sini lama. Gitu. Ya, belum berpikir sih untuk balik dulu karena gimana ya? Pemerintah Hong Kong itu masih memproteksi kita itu masih bagus sih, bagus banget malah. Jadi kita dapat, apalagi di zaman sekarang kondisinya kita dapat subsidi yang besar-besar banget. Mantap Jadi sekali. terus dari segi apapun ada potongan harga apa segala macam, banyak. Mantap pemerintah Hong Kong. Berarti segitu ya, clear banget. Ya. Jadi teman-teman, motivasi gua adalah jalan itu, ya kan, nggak cuma satu doang. Banyak jalan menuju rumah. Lu mau mau kemana, mau ke Hong Kong, jalannya juga banyak. Yeah. Yang penting cuma satu, lu fokus sama tujuan lu. Yeah. Ya kan, lu bekerja, belajar dengan benar, jangan lupa berdoa, minta doa sama orang tua, selebihnya biar Allah yang jembarin jalan lu, luasin. Yeah. Jadi jangan cuma itu. Ada motivasi, Bos? Iya, jadi tetap fokus sama pekerjaan, jalanin, ikhlas, kemudian enjoy, selalu dengan hati. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun mau jadi domestic helper, mau jadi profesional, kerjakan dengan hati. Maka hasilnya akan sesuai dengan harapan juga. See you di CHTRF selanjutnya. Ciao. Thank you. Jangan lupa channel ini di subscribe, like, share, dan komen agar bisa lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya.